Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Abah nih. Dan seperti biasa Abah sekarang mendapat juga challenge pertanyaan. Tapi karena bersifat umum, mudah-mudahan berguna juga bagi yang lain. Dan terima kasih. Ya, itunya sudah diterima. Ya. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Teman Abah bertanya, kenapa perlakuan kepada pensiunan pegawai negeri dan kepada pensiunan BUMN berbeda. Ya, itu pertanyaannya. Ya, kalau berbicara tentang perubahan, perbedaan, ya kita akan balik lagi akan membicarakan juga pada masa Orde Baru berarti ya. Kalau jam masa Orde Lama Abah belum kerja, tapi Abah sudah bekerja di masa Orde Baru. Baik PNS dulu maupun pegawai perusahaan negara ya, PN dulu atau sekarang BUMN, itu sama-sama dipotong iuran pensiun, sama persentasenya, sama aturannya, sama, menggunakan PGPS ya. Dan diturun, kalau untuk BUMN-nya diturunkan lagi ke perusahaan peraturan gaji ya perusahaan setempatnya lah, untuk lebih melegalkannya, ketentuan internnya gitu. Tapi peraturan induknya sama, PGPS, peraturan gaji pegawai negeri sipil, PGPN atau PGPS lah gitu. Itu dulu jadi pegawai perusahaan negara itu lebih enak, lebih besar hasilnya, itunya nilainya lebih besar, sehingga ada istilah pensiun selisih. Pensiun selisih itu adalah pegawai negeri sipil yang diperbantukan di perusahaan negara gitu. Pensiunnya ingin tetap pegawai negeri sipil, tapi haknya di perusahaan negara tetap dihargai, dan biasanya lebih besar pensiunan dari pegawai perusahaan negara, sehingga selisihnya diberikan gitu. Jadi bagi pegawai negeri sipil yang pensiunnya di perusahaan negara mempunyai dua sumber pembayaran, yaitu yang satu di KBN sebagai pegawai negeri sipil dan selisihnya di perusahaan negara tersebut. Itu dulu. Jadi sama itu. Malahan banyak yang pegawai negeri sipil yang diperbantukan akibat lebih besarnya pensiunan di pegawai perusahaan negara, sehingga keluar pensiun, mundur dari pegawai negeri sipilnya dan menjadi penuh sebagai pegawai perusahaan negara. Banyak juga yang begitu. Jadi dulu nggak ada masalah, sama segalanya. Kenaikan pun waktu terjadi kenaikan sama, mengalami hal yang sama. Begitu.
Jadi pegawai negeri sipil dan pegawai perusahaan negara itu udah sama, pegawai negeri, ya. Status dan haknya sama. Itunya juga penggolongannya itu ya, jenjangnya juga sama, ya. Golongan 1, golongan 2, 3, 4 itu sama itu. Sebutannya juga sama. Gitu. Tapi setelah reformasi, di mana perusahaan negara dilakukan privatisasi istilahnya, walaupun definisinya tidak berubah. Dulu pegawai perusahaan negara itu merupakan kaya negara yang dipisahkan, dan setelah diprivatisasi juga sama, perusahaan negara yang dipisahkan. Hanya dulu di perusahaan negara tidak ada komisaris. Kalau zaman Orde Baru tidak ada komisaris. Nah, setelah diprivatisasi ada komisaris sebagai wakil pemilik modal, gitu. Nah, jadi pada masa Orde Baru semuanya sama. Nah, setelah reformasi nih, setelah diprivatisasi, setiap perusahaan negara diminta mengurus sendiri pensiunannya melalui dana pensiun, gitu. Melalui dana pensiun. Di mana segala sesuatunya disitulah. Jadi berdasarkan kemampuan dana pensiunnya dalam mengelola dana yang selama ini dipotong dari para pegawai, gitu. Itu dikelola berupa portofolio ya, investasi, gitu. Hasilnya dibayarkan sebagai uang pensiun atau manfaat pensiun ya. Sedangkan pegawai negeri sipil tidak, tetap dari APBN. Sedangkan BUMN tidak, itu kekuatan sendiri lah, gitu. Sehingga satu BUMN dan dengan BUMN yang lain akan berbeda jumlahnya, aturannya, gitu. Tergantung pada taktik si pengurus dana pensiun itu bagaimana dalam mengelola dana milik para pensiunan itu. Sehingga terjadi perbedaan, di mana kalau pensiunan pegawai negeri itu ngikuti yang dinas itu, yang masih aktif. Kalau naik ikut naik, ada gaji 13 ikut ada pensiun 13, gitu. Masuk ya dapat THR ya, gitu. Sedangkan pensiunan pegawai BUMN tidak, itu tergantung kemampuannya. Dan segala sesuatunya kalau mau melakukan perubahan, misalnya mau ngasih, misalnya ini mau menaikkan atau mau memberi
kelebihan lah gitu ya, misalnya naikkan gaji 13 lah gitu. Itu tidak bisa dengan serta-merta dana pensiun itu mengambil kebijakan, mengeluarkan ketentuan, tidak membayarkan walaupun uangnya ada misalnya. Tapi harus dapat persetujuan dari direksi BUMN tersebut, dapat persetujuan dari Menteri BUMN, kalau sekarang Danantara ya, dan dari OJK, karena dana pensiun itu dikelompokkan sebagai jasa keuangan gitu. Sehingga ya tidak mudah lah, tidak seperti PNS dengan SK Menteri Keuangan, dengan SK dengan Kepres udah gampang aja keluar dari APBN. Tidak demikian dengan pegawai BUMN. Padahal soal jasa mah, kalau PNS kan hanya pelayanan, public service. Kalau pegawai BUMN itu mengembangkan kekayaan negara. Tuh. Kalau hitung-hitung jasa besar mana gitu lah ya. Bukan ungkit nih. Coba mengembangkan, setidaknya memelihara kekayaan negara. Jadi kalau secara keuangan profit center BUMN itu, bukan cost center seperti PNS gitu. Tapi setelah pensiun dilupakan. Sulit. Hanya untuk naik 100.000 aja udah boleh katakan mustahil. Dan kasarnya mungkin begitu terima SK pensiun sampai meninggal ya segitulah. Tidak berubah, tidak naik. Makanya kalau lihat dari itu sih, sebenarnya para pensiunan BUMN itu layak mendapat bansos lah. Tapi dianggapnya itu orang terpandang, jadi tidak masuk kriteria yang dapat bantuan. itu THR juga itu tergantung kebijakan si induk, si BUMN-nya berapa mau ngasih gitu. Atau bisa jadi tidak ngasih sama sekali kalau tidak, misalnya BUMN-nya keuangannya kurang kuat lah, lemah lah gitu. Mungkin tidak dapat gitu THR, cerita aja gitu. Itu nasib BUMN. Itu. Dan pemerintah acuh aja itu. Gak pernah nanya. Walaupun ngeluh, ya seperti sekarang lah Abah termasuk ngeluh lah, karena walaupun ada ngejawab pertanyaan ya, permintaan ya, penjelasan. Ya termasuk ngeluh juga gitu, karena Abah juga pensiunan BUMN. Jadi itulah perbedaannya. Ngerti kan? Gitu. Jadi memang sebagai, kalau orang Malaysia bilang laskar tak berguna, itu benar-benar. Kalau pensiunan BUMN memang laskar tak berguna, dilupakan, laskar yang dilupakan. Kalau di Taman Pahlawan suka ada kan, pahlawan tidak dikenal. Nah, itulah pensiunan BUMN. Walaupun sekarang ada heboh juga di PNS. Katanya kalau selama ini kan taspen tuh
Taspen itu merupakan channeling dari pemerintah. Jadi pemerintah membayarkan uang pensiunnya, ada yang melalui Taspen, ada yang langsung ke bank gitu kan. Gitu. Katanya yang akan datang itu diperlakukan sama seperti BUMN, yaitu Taspen itu statusnya sama dengan dana pensiun, hanya bedanya status aja ya, cuman pengelolaan aja gitu. Kalau dananya sih rasanya aliran dananya tetap sama lah gitu ya, jadi hanya atas nama saja lah sekarang. Dan Abah yakin tidak akan ada perubahan apa-apa lain yang BUMN gitu. Ya itulah ya kondisinya. Rasanya itu cukup ya. Kalau jangan panjang-panjang takut jadi bahasanya kurang bagus gitu. Ya inginnya sih kepada Bapak Presiden ya disamakan lah Pak, sama-sama punya jasa kok gitu kan. Jangan lupakan kami pensiunan BUMN. Itu saja, mohon maaf apabila kurang berkenan, dan jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.